mencetak satu dokter spesialis itu butuh banyak sekali komponen yang terlibat, nggak cuma sekadar rumah sakit saja. Mendidik, ya, mencetak dokter spesialis itu nggak seperti cetakannya roti gitu, nggak seperti manufacturing. Jadi dokter spesialis itu kompleks, ya. Dari harian Republika tanggal 14 Desember 2022, saya masih melihat Menkes masih sibuk ini ya dengan isu dokter spesialis. Dari yang beberapa hari yang lalu beliau concern ada pembulian di kalangan calon dokter spesialis ya di proses pendidikannya. Lalu kemudian saat ini beliau menyatakan bahwa Indonesia itu butuh ribuan dokter spesialis ya. Dari mana angka klaim bahwa kebutuhan dokter spesialis itu masih kurang? Ini merujuk kepada data dari WHO tentang rasio kebutuhan dokter untuk Indonesia. Itu menurut WHO layaknya adalah 1:1000. Sedangkan rasio untuk negara maju 3:1000. Bahkan beberapa negara berupaya mencapai rasio 5:1000 dokter ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal rasio itu kan relatif, karena pada dasarnya persoalan di Indonesia itu bukan persoalan rasio, tetapi persoalan penumpukan atau tidak meratanya dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes di seluruh Indonesia ya. Tentu saja artinya secara demografi, karena dokter spesialis itu kan mengikuti dari institusi di mana mereka bersekolah ya. Tentu saja penumpukannya rata-rata berada di kota-kota di pusat pendidikan di mana mereka belajar. Lalu juga persoalan kemudahan akses ya, kemudian juga terbatasnya Yankes yang ada, Faskes yang ada ya, Fasienkes yang ada, itu yang membuat para dokter spesialis itu enggan untuk ditempatkan di daerah-daerah perifer, apalagi daerah yang 3T ya, tertinggal, terjauh, terdepan. Itu memang mengalami krisis dokter spesialis. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, dari sisi rasio, ini juga perlu dipertanyakan lagi. Kemudian juga dasar rasio ideal menurut WHO ini juga perlu dipertanyakan lagi, apakah memang benar demikian. Jadi banyak variabel-variabel, bukan hanya sekadar soal kuantitas atau soal jumlah dokter spesialis ya, tapi banyak faktor. Karena agregat untuk penghitungan mengenai rasio jumlah, kuantitas, kualitas itu juga salah satunya berkaitan dengan Fasienkes yang ada, lalu juga besaran dari tingkat kesakitannya yang relatif kan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Yang itu membawa konsekuensi adalah rasionya pasti juga berbeda-beda. Kalau seandainya Fasienkes atau Faskesnya itu dihitung, pasti rasionya juga tidak akan seburuk seperti yang diduga oleh Pak Menkes ini ya. Mungkin dari aspek-aspek kedokteran, aspek-aspek kesehatan itu Pak Menkes yang memang latar belakangnya bukan dokter, bukan seorang yang bergerak dalam bidang kesehatan, perlu banyak sekali data dan masukan dari berbagai macam sumber, terutama real di lapangan ya. Bukan karena begini, ini persoalannya kalau beliau itu salah mengambil kebijakan, sementara nanti kebijakan itu yang diambil ternyata mendobrak atau mengobrak-abrik tata aturan yang sudah susah payah dibuat oleh banyak stakeholders ya di program pendidikan dokter spesialis itu ya. Nggak cuma fakultas kedokteran, tapi juga rumah sakit pendidikan, kemudian juga layanan atau fasilitas lembaga-lembaga riset yang terkait. Jadi partitnya tuh banyak, nggak cuma tripartit ya, partitnya tuh banyak, dan tidak semua daerah, tidak semua wilayah itu sanggup untuk memenuhi variabel-variabel tersebut, sanggup untuk memenuhi kebutuhan dari pendirian program dokter spesialis. Sangat tidak sederhana. Jadi yang selama ini sudah terjadi, sudah berlangsung di Indonesia untuk program pendidikan dokter spesialis kan diatur, diampu oleh Fakultas Kedokteran berakreditasi A, atau zaman dulu namanya akreditasi A, zaman sekarang namanya akreditasi unggul. Dan tidak semua fakultas kedokteran
terakreditasi unggul itu memiliki atau sudah mendapatkan izin membuka program prodi, program spesialis ya. Karena kembali lagi, partitnya itu variabel-variabelnya, stakeholdersnya tuh banyak. Nggak cuma sekedar ada rumah sakit pendidikan atau teaching base hospital atau rumah sakit yang nanti dibuat menjadi rumah sakit pendidikan, tapi juga fakultas kedokteran, tenaga pendidik, tenaga pengajar, tenaga peneliti, lembaga-lembaga penelitian terkait. Karena mencetak satu dokter spesialis itu butuh banyak sekali komponen yang terlibat, nggak cuma sekadar rumah sakit saja. Ini khawatirnya masukan yang diberikan kepada Pak Menkes itu masukan yang sangat menyederhanakan masalah. Takutnya nanti kebijakan yang diambil sementara beliau ini Pak Budi Gunadi Sadikin ini kan menjabat sebagai Menkes itu tinggal beberapa bulan lagi. Khawatirnya sekali lagi kebijakannya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan mengancam untuk menjungkir balikkan tatanan yang selama ini sudah ada, dan untuk suatu hasil yang belum tentu juga bagus ya. Jadi untuk Fakultas Kedokteran sendiri yang selama ini bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rumah sakit pendidikan, kemudian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, bekerja sama dengan banyak lembaga yang terkait untuk mencetak para dokter spesialis ini, kemudian mewacanakan ya suatu pembentukan satu konsorsium yang namanya Academic Health System. Di dalam Academic Health System itu banyak partit. Ada Fakultas Kedokteran karena mereka memiliki pendidik dan pengajar yang kompeten tentu saja, lalu kemudian juga ada rumah sakit pendidikan yang memenuhi kualifikasi kelayakan untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang akan mencetak dokter dan dokter spesialis. Lalu kemudian juga ada lembaga-lembaga riset yang mengampu. Kemudian ada kolegium itu adalah himpunan dari para dokter spesialis ya, dan berbagai macam partit yang lain. Nah tentu saja mereka ini akan katakanlah diperlukan untuk mencetak dokter dan dokter spesialis yang kompetensinya dan kualitasnya itu memang standardized ya, internasional. Jadi selama ini yang sudah dibentuk adalah AHS, itu tadi Academic Health System. Sementara untuk apa yang dipikirkan oleh Pak Menkes ini kan, dia akan melakukan revitalisasi gitu, melakukan revitalisasi, enrichment, enlargement dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Kemudian rumah sakit itu idenya ya sepertinya itu akan di enrich ya. Ini kalau saya baca yang ditulis di Republika ini, idenya atau gagasannya itu adalah mengenhance ya rumah sakit umum daerah ya, yang ada di RSUD untuk menjadi teaching based hospital, mencetak para dokter spesialis ya. Dari sini sebenarnya Pak Menteri juga harus dikasih masukan, sebab mendidik ya, mencetak dokter spesialis itu nggak seperti cetakannya roti gitu, nggak seperti pabrik manufaktur yang bikin mobil. Jadi dokter spesialis itu kompleks ya. Dia pertama tentu saja sangat membutuhkan pengajar dan pendidik ya, dia sangat membutuhkan pengajar dan pendidik. Dia sangat membutuhkan environment research environment, dan itu saja dari dua persyaratan itu saja sangat meragukan ya sebuah rumah sakit umum daerah itu bisa memenuhi itu. Tidak segampang seorang yang dibayangkan ya, seorang dokter spesialis itu dengan demikian serta-merta mampu untuk mendidik atau mencetak dokter spesialis baru, itu nggak begitu. Karena untuk bisa menjadi pendidik itu memerlukan banyak sekali syarat, memerlukan banyak sertifikasi, banyak kompetensi, banyak keahlian yang harus dipenuhi atau harus dimiliki oleh seorang dokter spesialis untuk menjadi pengajar dari para calon dokter spesialis ya. Jadi dan itu selama ini di Indonesia kan sudah diampu dengan kualitas yang terjaga oleh Fakultas Kedokteran yang memiliki banyak tenaga dan pendidik para dokter spesialis yang juga berprofesi sebagai dosen atau pengajar dan memiliki berbagai macam requirement, syarat-syarat untuk mendidik seorang dokter spesialis. Dan ini nggak semudah membalik telapak tangan. Berikutnya lagi dari soal fasilitas. Ya, fasilitas nggak cuma sekedar rumah sakit dengan segala macam peralatannya dengan segala macam ini, dan termasuk juga apakah pasiennya itu memang memenuhi standar
yang ada di rumah sakit umum daerah itu pasiennya tuh selengkap, sekomplit memenuhi standar dari seorang calon dokter spesialis. Karena jangan-jangan kalau kita bicara tentang rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang ada di daerah itu tidak memenuhi standar dari jumlah maupun variabilitas dari kasus-kasus penyakit yang ada gitu. Sementara dia ketika nanti mendapat brevet atau mendapat gelar sebagai dokter spesialis itu kan berarti dia punya hak ya untuk bisa bekerja di seluruh Indonesia. Nah, jangan-jangan rumah sakit di mana dia mengambil program spesialisasinya itu selama kurun waktu tertentu dia tidak memperoleh kasus secara variabilitas itu sebanyak yang diperlukan oleh seorang dokter spesialis. Nah, itu kan jadi problem nanti dari sisi kualitas. Jadi sekali lagi itu tidak semudah mengenhance atau merevitalisasi rumah sakit yang ada kemudian diubah, direvitalisasi menjadi rumah sakit pendidikan dan serta-merta bisa membuka program dokter spesialis. Kemudian saya ingin sebetulnya lebih kepada soal apakah betul bahwa dokter spesialis itu jumlahnya kurang atau dokter itu jumlahnya kurang. Jangan-jangan karena persoalan pemerataan ya, jangan-jangan karena persoalan pemerataan. Jadi saya lebih memberikan usul itu begini, soal jumlah yang kurang itu tidak harus dipenuhi dengan membuka banyak tempat untuk mendidik dokter spesialis, sementara kualitasnya sangat diragukan ya. Kualitas dari Fasiankes yang akan menjadi teaching hospital itu kualitasnya sangat diragukan, jumlah tenaga pendidiknya juga pasti sangat diragukan jumlahnya. Nah, kemudian itu nanti bisa jadi akan banyak timbul friksi ya. Artinya bukan soal kepentingan, tetapi soal bagaimana mereka ini akan berjuang untuk memenuhi sebuah standar kualitas dari seorang dokter spesialis itu yang sangat diragukan. Kecuali kalau Fasiankes itu memang sudah lengkap fasilitasnya, lembaga riset juga sudah ada. Kemudian tenaga dokter spesialis yang ada itu sudah dididik menjadi tenaga pendidik dan pengajar, ya bisa-bisa saja itu menjadi jalan keluar. Tetapi saat ini rasa-rasanya kalau lihat dari kapasitas, kemudian banyak sekali variabel-variabel yang tidak atau belum terpenuhi dalam waktu dekat, rasanya wacana untuk membuat sebuah rumah sakit itu di-enhance menjadi rumah sakit pendidikan yang mendidik dokter spesialis dan tidak melibatkan fakultas kedokteran itu baru bisa terjadi di Indonesia itu sekitar 15-20 tahun dari sekarang ya. Membangun sistem itu kan tidak sehari dua hari, tidak setahun 2 tahun, apalagi ini sistem yang berkaitan dengan manusia ya, itu tidak sederhana. Usul saya yang barangkali mungkin jauh lebih tepat sasaran ya, jauh lebih tepat sasaran, jauh lebih praktis, tidak mengubah tatanan yang ada, tidak mengubah aturan yang ada, tidak mengubah regulasi yang ada, adalah pemangkasan waktu atau durasi dari pendidikan ya. Itu sangat make sense. Jadi yang selama ini dokter umum itu 5,5 tahun ya, 6 tahun, 5,5 sampai 6 tahun dipangkas itu jadi mungkin kurang dari 5 tahun ya, atau 5 tahun dengan pemangkasan dari jumlah teori yang mereka waktu mereka mengambil teori. Misalnya mereka mengambil teori sampai jadi sarjana kedokteran itu cukup 3 tahun saja atau 6 semester saja. Kemudian 1 tahun dia dokter muda yang bisa ditaruh tidak hanya di rumah sakit pendidikan tapi juga di rumah sakit yang lain. Kemudian 1 tahun dia praktek ya. Itu bisa begitu. Untuk dokter spesialis ya bisa saja dipangkas ya, nggak harus 4 tahun misalnya, tergantung dari spesialisasinya, kompleksitas spesialisasinya, bisa antara 2 tahun sampai 3 tahun saja. Dan nanti ada tugas tambahan ketika dia sudah lulus sebagai dokter spesialis, dia dapat tugas tambahan misalnya untuk internship yang kedua sebagai dokter spesialis. Ya, itu sangat mungkin. Artinya dia sudah menjadi seorang dokter spesialis dan dia sudah bisa bekerja mendharma baktikan ilmunya sebagai dokter spesialis, tapi dia masih on training gitu loh, masih on training. Itu sangat mungkin. Sehingga dengan itu, dengan jumlah jam atau waktu studi yang dipersingkat ya, durasi waktu studi yang dipersingkat, maka jumlah lulusannya itu akan menjadi lebih banyak dari sisi waktu kan ya. Ketika waktu dipersingkat,
maka dokter akan lebih cepat lulus, dokter spesialis juga akan lebih cepat lulus, otomatis itu akan sangat memengaruhi jumlah yang ada. Ya, tentu saja jumlahnya akan meningkat dengan cepat. Jadi itu usul saya, mudah-mudahan Pak Menkes mendengarkan, mudah-mudahan juga usul ini disetujui oleh stakeholders yang terkait, oleh para dekan fakultas kedokteran, rumah sakit, kemudian kolegium, juga lembaga-lembaga yang terkait yang akan berkontribusi, berperan serta dalam mencetak seorang dokter spesialis. Jadi usul saya sederhana, waktu studi diperpendek. Itu akan menambah jumlah dokter dan dokter spesialis tanpa mengurangi kualitasnya.